Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya, Zainal Abidin. Kali ini saya akan membahas tentang apakah kabar akan munculnya Al-Mahdi sebagai khalifatul dunia di akhir zaman ini memang benar-benar nyata adanya atau hanya sekedar pemahaman mitos macam itu ya. Sering saya katakan bahwa tidak semua kabar itu benar ya. Tapi pada dasarnya seperti yang digambarkan dalam Al-Quran pula, bahwa saat Adam akan diturunkan di bumi ini, Allah juga berfirman kepada golongan malaikat saat itu ya, kalau Allah akan menjadikan manusia sebagai pemimpin di bumi ini. Artinya apa? Artinya sebelum diturunkannya Adam di bumi ini sudah ada pemberitahuan dari Allah kepada malaikat saat itu. Sebagaimana pemahaman tentang akan datangnya seseorang utusan yang bisa menghancurkan kerajaan Fir'aun saat itu, walaupun yang diberitahukan oleh Allah itu adalah nujumnya ahli nujumnya Fir'aun saat itu. Tentunya jika nanti ada seorang pemuda yang akan mengalahkan Fir'aun saat itu ya. Lalu untuk mencegah agar ramalan dari ahli nujum di kerajaan Mesir saat itu, maka Fir'aun mengumpulkan, sudah dikatakan dalam kata ahli nujum bahwa anak-anak laki-laki Bani Israelnya yang akan dapat mengalahkan Fir'aun saat itu. Sehingga oleh Fir'aun, anak-anak Bani Israel yang laki-laki yang baru lahir semuanya dibunuh ya, tanpa kecuali, dan membiarkan hidup anak-anak mereka yang perempuan macam itu. Artinya apa? Artinya kabar akan munculnya seorang pemimpin, seorang yang bisa mengalahkan Fir'aun saat itu sudah jauh-jauh hari sebelumnya sudah dikabarkan oleh ahli nujum itu ya. Seperti yang dikatakan pula dalam kitab Taurat dan kitab Injil bahwa akan datang seorang utusan akhir zaman, khatamul anbiya wal mursalin, yang namanya Ahmad. Ya, artinya apa? Kedatangan Muhammad yang jauh-jauh sebelumnya ini, sebelum kedatangannya ini sudah dikabarkan dalam kitab Taurat dan Injil semacam itu. Demikian halnya saat ini. Ya, sudah jelas dikatakan dalam hadis. Jadi artinya apa? Artinya bahwa kemunculan Al-Mahdi ini benar-benar akan muncul sebagai pemimpin akhir zaman semacam itu. Memang itu bukan mitos ya, bukan hanya sekedar ramalan, bukan seperti itu. Ini memang nyata, sudah digambarkan dalam
dalam Al-Quran pun juga sudah dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, imma nuriyannaka ba'dalladzi na'idu. Al-ayah lahal. Ya. Sehingga apa yang dikatakan dalam Jangka Jayabaya ya, Yoga Wangsit dan ramalan Ronggo Warsito ini memang benar-benar nyata adanya akan kedatangan seorang pemimpin akhir zaman yang itu disebut dalam Al-Quran, disebut dalam Al-Hadis, itu namanya Al-Mahdi, semacam itu. Kalau disebutnya dengan pemahaman orang-orang Jawa, disebutnya Satria Piningit, ya, Sang Kinasih yang terpilih, ya. Kemudian ya, saya juga sangat meyakini bahwa yang disebutkan dalam Al-Hadis sebagai Al-Mahdi ini juga ini adalah yang dipahami oleh masyarakat Hindu, umat Hindu adalah Kalki Awatara. Maitreya dipahami oleh umat Buddha, semacam itu. Ini saya sangat yakin itu. Karena apa? Dalam diri Al-Mahdi ini, kalau saya yang memahaminya seperti ini, ya, satu raga 1000 jiwa, semacam itu. Memang adanya seperti itu kalau yang saya tahu ya, seperti itu. Oleh karena itu akan kedatangan kemunculannya Satria Piningit, Budak Angon, Budak Jangkutan, kemudian akan datangnya Khalifatud Dunya Al-Mahdi, ini benar ada, ya. Jadi jauh-jauh sebelumnya sudah dikabarkan, ya. Karena apa? Pada dasarnya semua yang akan terjadi ini sudah dikabarkan. Bagian yang globalnya ya, semacam akan datangnya hari kiamat, semacam itu sudah dikabarkan. Tapi waktu hari hanya kapan ini yang tidak diketahui, semacam itu. Hingga saat Nabi Adam belum diciptakan, ya Allah sudah mengabarkannya pada golongan malaikat saat itu, ya. Dan saat itu bahkan malaikat juga agak sedikit semacam sedikit semacam ada rasa kekhawatiran jika nanti yang dijadikan khalifah di atas bumi ini umat atau makhluk yang berbuat kerusakan dan selalu berperang, macam itu. Yakinlah bahwa sebenarnya munculnya Al-Mahdi sebagai Khalifatud Dunya, sebagai khalifah akhir zaman, ini benar adanya. Sebab apa? Ini bukan mitos, ya, macam itu. Ini bukan sesuatu yang yang tidak benar, ya. Saya sangat meyakini kebenaran hal itu. Bahkan dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan. Cuma waktu kemunculannya sang pinilih Al-Imam Mahdi ini yang tidak ditentukan, semacam itu. Sehingga mulai dari kemunculan Nabi Muhammad, ya, setelah wafatnya Nabi Muhammad, bahkan para sahabat sudah menganggap ini begitu dekat dengan hari akhir sehingga mengharapkan kemunculan Al-Mahdi saat itu, ya. Karena apa? Pertanda dari kemunculannya pemimpin akhir zaman itu ditandai dengan wafatnya Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, macam itu, ya. Sehingga 1400-an lebih
ya. Baru saat ini kalau menurut saya ya, ini benar-benar zaman di mana sosok Al-Mahdi ini yang diharap-harapkanku ini benar-benar dimunculkan oleh Allah, macam itu ya. Dan itu pun juga berhubungan dengan dekatnya dengan hari kiamat, macam itu. Kalau sampai bisa menghitung di tahun Masehi dan di tahun Hijriah ini, kalau sampai bisa menghitung memang sudah tidak lama lagi, semacam itu ya. Oleh karena itu kemunculan Al-Mahdi yang sudah dikatakan dalam Al-Hadis misalnya, dalam Al-Quran misalkan ya, kemudian di Jangka Jayabaya dan di Gawang itu sebenarnya mengkabarkan bahwa tanda-tanda akan kemunculannya ini ditandai dengan kejadian-kejadian alam semacam itu. Bab dulu saya pernah membaca Jangka Jayabaya ya. Di situ ada istilahnya teka-teki. Kemudian di bait yang lain juga menghabarkan di paling dekatnya bulan atau tahun kemunculannya ini juga pernah saya baca bahwa besok ya nenek ayan ono sasi suratun dan demit yang kono ono aku dan salah mongso yang kono ono banyu abang rupane iya iku paling cedak-cedake muncule Imam Mahdi Radwatil Panotogom Khalifatullah, macam itu ya. Sehingga kemunculan Al-Mahdi ini secara jelas saya meyakini sebenarnya ini bukan mitos atau bukan pemahaman yang mengada-ada ya. Ini sudah sangat jelas dijelaskan pula di dalam Al-Hadis, macam itu ya. Cuma kemunculannya ini ya tidak diketahui ya, tidak diketahui. Ini yang ya, sebagaimana yang kejadian-kejadian sebelumnya ini, misalkan akan munculnya seseorang yang bisa mengalahkan Fir'aun semacam itu ya. Jadi tidak ditentukan siapa yang nantinya akan menjadi itu kan, yang pemuda yang bisa mengalahkan seperti itu. Demikian halnya saat ini ya. Jadi kabar-kabar yang mengatakan bahwa akan datangnya tokoh Khalifatul Dunya itu Al-Mahdi, saya sangat meyakini memang benar adanya, bahwa yang dikabarkan tentang Al-Mahdi ini benar-benar nyata, bukan hanya sekedar kabar-kabar semacam mitos semacam itu ya. Ya, nah, kalau dilihat dari zaman kemunculnya harusnya memang saat ini Al-Mahdi sudah dimunculkan oleh Allah. Kalau menurut saya seperti itu ya. Dimunculkannya dengan cara diam-diam, sampai tidak tahu, hanya itu saja ya. Kalau dimunculkannya ini saya sangat meyakini sudah dimunculkan. Oleh karena ini seperti yang digambarkan dalam Gawangsit, seperti yang digambarkan dalam Jangka Jayabaya ini sudah benar-benar terjadi. Seperti yang digambarkan dalam Al-Hadis saat ini sudah benar-benar terjadi zaman dimunculkannya Al-Mahdi, macam itu ya. Apabila Al-Mahdinya yang belum diketahui, itu bukan berarti belum dimunculkannya Al-Mahdi itu ya. Sebab kalau menurut saya ya, mudah-mudahan ini yang benar ini
harapan sampean, yaitu Al-Mahdi ini dimunculkannya secara terang-terangan dan berdiri tegak, dimunculkan sebagai pemimpin dunia macam itu. Jadi tidak secara diam-diam seperti yang sering saya narasikan ya, semacam itu. Mudah-mudahan harapan sampean yang mengharapkan dimunculkannya Al-Mahdi secara terang-terangan dan sampean bisa melihatnya semacam itu, ya itu benar adanya ya. Tetapi saya juga masih menarasikan kalau kemunculannya ini secara diam-diam, ya menurut saya semacam itu. Mudah-mudahan apa yang saya katakan ini tidaklah menjadikan polemik bahwa sebenarnya Al-Mahdi itu pengutusan Al-Mahdi itu hanya mitos atau hanya karangan-karangan belaka, atau memang benar-benar akan dimunculkannya Al-Mahdi semacam itu ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.